Timnas U17 beruntung bisa imbang 1-1 melawan Ekuador. Kita kalah segalanya, tapi hasil imbang ini pengaruhnya terhadap dua laga berikutnya melawan Panama dan Maroko seperti apa? Dan kesalahan-kesalahan apa yang dilakukan oleh pemain Timnas U17? Saya beberkan semua di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kita tentu baru saja menyaksikan sebuah laga Spartan, sebuah sejarah ya, kemarin malam ya di Stadion Gelora Bung Tomo. Sebuah sejarah tercipta saat Indonesia untuk pertama kali meraih poin di Piala Dunia. Mencetak gol di Piala Dunia walaupun levelnya masih U17 ya. Kita harapkan ke depan 2026 kita main di Piala Dunia. Beneran di Piala Dunia senior. Timnas senior lolos ke Piala Dunia. Tapi kita bahas sekarang yaitu Timnas U17. Timnas Indonesia U17 berhasil menahan imbang Ekuador U17 di laga grup A. Indonesia sempat unggul terlebih dahulu lewat Arkan Kakak di menit kedua-dua. Namun 7 menit kemudian, Ekuador berhasil menyamakan skor lewat Obanda di menit ke-29. Pertandingan kemarin memang sangat menegangkan. Ada perpanjangan waktu sampai 13 menit. Pertandingan yang membuat kita dagdikduk karena Ekuador jelas lebih baik dari Timnas U17. Tapi kita berhasil memetik poin. Dan bahkan bisa menang sebenarnya dengan strategi yang benar. Kita cukup tidak tenang saat unggul terlebih dahulu. Kita lupa dengan pertahanan. Ada beberapa hal yang saya soroti di pertandingan U17 kemarin. Jelas sekali, kita kalah segalanya dari Ekuador. Ekuador ini harus teman-teman ketahui bahwa mereka adalah runner-up Piala Amerika Latin atau Copa America U17 yang berlangsung tahun ini pada April lalu. Jadi belum hangat mereka dari kompetisi yang kompetitif. Sedangkan Timnas Indonesia kita cukup lama tidak bermain dan baru sejak Agustus lalu dikumpulkan dan mulai pemusatan latihan. Kita seperti diketahui tim yang sekarang atau U16 lalu gagal ke Piala Asia dan sehingga tidak main. Tidak menghangatkan dulu mesinnya. Maka itu apapun yang kita raih saat lawan Ekuador itu adalah hasil terbaik. Hasil imbang adalah hasil terbaik. Kita melihat bagaimana pemain timnas kita berjuang untuk mempertahankan 1 poin. Sangat disayangkan memang waktu Arkan Kakak mencetak gol, kita lengah, tidak berhasil mempertahankan keunggulan dalam waktu yang lama. Harusnya kita bisa membuat frustasi dulu Ekuador, tapi karena strategi yang tidak tepat, atau pemain gugup ya, masih gugup saya pikir. Sehingga lupa menjaga memberi pengawalan kepada pemain-pemain Ekuador yang bermain cepat. Untung saja Bima Sakti segera melakukan pergantian di sektor bek kiri. Andre Pangestu ditarik dengan menggantikannya oleh Rijar Nurfiat. Ini memberi pengaruh. Selain itu, Timnas berhasil lebih bertahan. Harusnya ini dilakukan saat unggul 1-0, tapi apapun
kita unggul 1-0. Kita unggul lebih dahulu dan kita memetik poin. 1 poin lawan Ekuador. Nah, apa kesalahan-kesalahan yang dilakukan timnas U17 saat lawan Ekuador? Pertama, yaitu salah umpan. Kelihatan sekali bahwa kita kalah kualitas dari Ekuador. Untuk melawan Panama dan Maroko di laga berikutnya, semoga kita bisa mengurangi kesalahan umpan ini. Kesalahan umpan terjadi saat kita tidak tenang, main tidak tenang. Saya harap dengan pengalaman pertama lawan Ekuador, pemain lebih percaya diri lagi, menahan bola, memberi umpan, dan tentunya mencetak gol. Karena inti dari semua permainan sepak bola adalah mencetak gol agar bisa unggul. Kesalahan umpan ini cukup fatal ya. Dari statistik, kita hanya mampu melakukan umpan sukses sebanyak 70%, sedangkan Ekuador 81%. Untung saja Bima Sakti cepat menerapkan strategi yang tepat dengan menempatkan 5 back di belakang untuk meredam Ekuador yang unggul secara kualitas. Lalu kekurangan kedua yang saya lihat di pertandingan kemarin yaitu pemain naturalisasi kita seperti masih belum adaptasi. Welber Yagdim. Padahal dia adalah pemain berbakat yang memiliki kualitas lebih. Saya melihat bahwa dia belum optimal karena mungkin masih gugup untuk main di depan fans Indonesia dan di ajang besar Piala Dunia. Seperti yang saya sebut di video sebelumnya bahwa kalau Welber Yagdim ini menggila, ini akan menguntungkan. Beberapa kali kita melihat bahwa dia tidak optimal. Tapi saya melihat juga ada potensi untuk lebih dikembangkan. Setelah laga pertama, semoga dia lebih baik. Kalau dia bisa lebih baik, saya yakin kita bisa optimal dan melaju ke babak 16 besar. Itu 2 kesalahan fatal. Yang ketiga yaitu tidak cepat melakukan umpan kepada pemain lain saat menyerang. Saya melihat bahwa contohnya Jehan Fahlevi, dia punya kemampuan keep bola yang bagus. Tapi saat keep bola, saat menyerang, Welber Yagdim minta bola, dia tidak memberi umpan dengan cepat. Permainan sepak bola itu harus cepat. Saat ada peluang terbuka, harus diberi umpan. Ini ditahan dulu, dia malah tidak mengumpan kepada Welber Yagdim yang sudah menunggu di posisi sayap. Sehingga peluang pun tertutup. Dan kita kesulitan untuk mencetak gol lagi. Apapun saya pikir ini udah hasil yang terbaik. Pemain kita sudah memberi yang terbaik dan beruntung bisa meraih 1 poin. Kita bisa meredam tim kuat dari Amerika Latin. Ini luar biasa. Sebuah kemajuan. Dan saya optimis, apalagi di laga kedua nanti kita menghadapi Panama yang kalah 0-2 dari Maroko di laga sebelumnya. Tidak meremehkan ya, saya tidak meremehkan Panama karena mereka juga tim kuat. Tapi kalau melihat saat melawan Maroko, saya yakin kita bisa lebih mengatasi Panama ketimbang Ekuador yang memang menjadi lawan terkuat di grup A. Kuncinya tentu mengurangi kesalahan-kesalahan yang saya sebutkan tadi. Kalau kesalahan-kesalahan itu bisa diperbaiki, saya yakin Indonesia bisa lebih baik.
pertandingan melawan Panama akan digelar Senin pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan sangat disayangkan juga, tapi mungkin berkah juga. Pemain naturalisasi Amar Raihan Birkic tidak main. Sama sekali tidak main. Saya sempat bertanya-tanya, ini strategi apa? Ternyata pemain berdarah Kebumen Jerman ini mengalami diare 2 hari sebelumnya. Jadi tidak bisa ikut latihan. Padahal kalau dia main mungkin lebih gacor lagi posisi penyerangannya. Mungkin dia akan mengisi posisi yang diisi oleh Jan Pehlevi di posisi penyerang kanan. Dan secara khusus saya memberi kredit kepada Rizky Aprizal, karena Rizky Aprizal lah yang paling menonjol menurut saya di pertandingan ini, selain Argan Kaka yang bisa memanfaatkan peluang dengan baik. Dan semoga kita bisa menang. Harus menang lawan Panama. Kalau bisa menang, kita akan menjaga peluang paling tidak posisi runner-up atau peringkat 3 terbaik. Saya juga senang karena laga berikutnya melawan Panama. Bukan Maroko dulu. Maroko kita akan menghadapi mereka di laga terakhir. Sehingga ini menjadi peluang buat kita untuk meraih kemenangan. Tanpa menganggap remeh lagi ya. Sekali lagi saya tegaskan, tanpa menganggap remeh. Karena Panama juga tentu pengen menang. Semua pengen lolos. Dan jika kita bisa mengulangi atau menghapus seluruh kesalahan yang saya sebutkan tadi, kita bisa meraih kemenangan. Karena cetak gol sudah berhasil. Karena saya melihat secara keseluruhan, kalau saja tidak gugup, umpan lebih tenang, lebih mengalir, saya yakin bisa memberi perlawanan. Kita punya pemain-pemain yang cepat. Jidabin, Vigo Dennis, Tonci Ramandai, atau nanti Amar Raihan Birkic. Welber Jadim pun membantu serangan. Punya pemain-pemain yang cepat. Kalau umpan-umpan yang tepat juga, umpan-umpan lebih akurat, tidak salah, saya yakin peluang lebih tercipta. Karena waktu lawan Ekuador kita hanya mencetak 5 tembakan berbanding 18 tembakan dari Ekuador. Hanya 2 tembakan mengarah ke gawang, sedangkan Ekuador 8 tembakan mengarah ke gawang. Tapi ya itu karena perbedaan kualitas, dan hasilnya adalah sebuah kemenangan buat kita. Karena menjadi modal untuk 2 laga berikutnya. Demikian kira-kira ulasan saya bersama saya, Depri Saipullah. Jangan lupa komentar di bawah. Dan tentunya, salam olahraga.